Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Saya Tuti Sunaryati. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai mata pelajaran pembiakan tanaman khusus untuk kelas 10. Materi yang akan Ibu terangkan pada kesempatan ini yaitu kompetensi dasar mengenai pembiakan tanaman secara vegetatif. Kalian sudah tahu pembiakan tanaman secara vegetatif? Ibu harap kalian sudah mempelajari sebelumnya. Tetapi kali ini Ibu akan menjelaskan lebih rinci. Ruang lingkup materi kegiatan ini yaitu 1. Pengertian pembiakan tanaman. 2. Macam pembiakan tanaman. 3. Macam pembiakan vegetatif alami. 4. Macam pembiakan vegetatif buatan. Dan yang kelima adalah pemeliharaan bibit. Ibu akan menjelaskan skema pembiakan tanaman. Pembiakan tanaman dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif contohnya adalah benih, kemudian secara vegetatif bisa dilakukan secara alami, bisa dilakukan secara buatan. Nah, Ibu akan menjelaskan macam-macam vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Tetapi sebelum kalian mengetahui apa itu pembiakan vegetatif alami dan apa itu pembiakan vegetatif buatan, kalian harus mengerti dulu pembiakan tanaman itu apa. Pengertian pembiakan tanaman adalah kemampuan tanaman menghasilkan turunan agar tidak punah. Bayangkan kalau tanaman itu punah, apa yang akan kita makan? Nah, macam pembiakan tanaman tadi pada skema sudah dijelaskan. Ada pembiakan secara generatif, seksual, atau kawin. Ada juga pembiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Pembiakan generatif secara seksual maupun kawin ini menghasilkan turunan baru melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya biji. Sedangkan pembiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin ini menghasilkan keturunan baru tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya stek, cangkok, okulasi, dan sambung. Para siswa, apabila kalian sudah mengerti, baik kita terangkan pembiakan vegetatif alami, ya, bisa dilakukan melalui berbagai cara, yaitu rizoma, contohnya tanaman jahe, tanaman kencur, kemudian spora dengan contohnya jamur misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, umbi lapis itu ada di bawang merah. Sedangkan umbi batang, salah satu contohnya atau 2 contoh berikut ini seperti tanaman kentang, tanaman bengkuang. Sedangkan umbi akar yaitu ubi jalar. Yang terakhir yaitu dengan tunas, contohnya adalah pisang. Para siswa, kalian sudah mengerti? Baik, Ibu lanjutkan. Macam pembiakan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan stek, contohnya teh, ya, bukan de tapi teh. Ubi kayu. Kemudian 2, cangkok, mangga, tanaman jambu. Kemudian okulasi, karet, ubi kayu, dan sambung, durian. Tanaman karet juga bisa disambung. Kemudian yang terakhir yaitu merunduk, contohnya untuk tanaman sawo dan tanaman mangga. Para siswa, kalian mudah-mudahan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Walaupun secara singkat, Ibu akan menjelaskan bagaimana teknik stek. Potong batang atau cabang yang memiliki mata tunas. Kemudian tanam potongan batang atau cabang.
Ibu akan menjelaskan lebih rinci pada materi yang akan datang khusus membicarakan masalah stek. Selanjutnya para siswa, kita akan membicarakan teknik cangkok. Bagaimana teknik cangkok itu? Secara garis besar bahwa teknik cangkok, kulit batang dikelupas, ya, kemudian bersihkan sehingga tidak ada bagian lendir yang menempel pada batang tersebut. Batang yang telah dikelupas tadi ditutup dengan tanah dan dibungkus dengan plastik, kemudian diikat. Kembali ibu akan mempertegas bahwa ini harus kita praktekkan dan ibu akan memberikan materi lanjutan khusus tentang teknik cangkok. Para siswa yang ibu cintai dan ibu banggakan, ada lagi yang disebut dengan teknik okulasi. Sayat kulit batang tanaman yang akan diokulasi. Seperti biasa, bersihkan batang tersebut tidak berlendir, tetapi macam-macam sayatan itu berbagai macam bentuk. Nanti akan ibu jelaskan. Mata tunas diambil dari tanaman lain. Kemudian mata tunas ditempelkan dari batang yang telah disayat, kemudian diikat. Persyaratan tanaman induk, kemudian syarat tanaman dan lain-lain harus yang sudah berumur berapa tahun, kemudian keunggulannya apa masing-masing dari tanaman yang akan kita satukan akan ibu jelaskan. Kemudian anak-anakku, teknik yang lain yaitu teknik merunduk. Kulit batang tanaman dikupas, kemudian rundukan batang tersebut sehingga terbenam ke dalam tanah dan biarkan dia sampai tumbuh. Ketika sudah tumbuh baru kita lakukan pemotongan. Semua teknik-teknik tadi akan kita bahas satu persatu dengan materi masing-masing dan akan kita praktekkan. Dari semua kegiatan tadi tentu harus ada pemeliharaan bibit. Tidak mungkin kita melakukan pekerjaan tanpa melakukan pemeliharaan. Tanaman membutuhkan air. Langkah yang harus dilakukan yaitu penyiraman. Tanaman membutuhkan nutrisi. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan pemberian pupuk. Kemudian, supaya tanaman sehat harus dilakukan pengendalian hama dan penyakit. Teknik penyiraman, macam-macam teknik penyiraman, macam-macam pupuk yang digunakan baik makro maupun mikro, pupuk organik atau anorganik, bagaimana takarannya atau dosisnya, begitu juga pengendalian hama dan penyakit, tekniknya, apa saja yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut akan ibu jelaskan secara rinci pada materi yang akan datang. Anak-anakku, mudah-mudahan yang ibu sampaikan tadi bisa kalian terima dan mari kita terus semangat untuk belajar dan mengupas satu persatu dari materi tadi yang belum ibu terangkan secara rinci. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.